sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya, Prisca Levia. Teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir siapa sosok di balik kesuksesan sebuah sekolah? Bukan cuma gedungnya yang bagus atau kurikulumnya yang canggih, tapi ada satu peran krusial yang menentukan arah dan kualitas pendidikan, yaitu kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan itu bukan sekedar mengelola administrasi. Lebih dari itu, kepemimpinan pendidikan adalah proses mengarahkan orang dengan mengaruhi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Nah, sebelum kita kulik lebih dalam, kenalan dulu yuk sama 5 teori kepemimpinan yang paling populer. Pertama, teori sifat. Teori ini meyakini bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat bawaan, seperti kecerdasan dan karisma, yang membedakan mereka dari yang lain. Ini adalah pandangan paling awal dan berfokus pada sifat personal sang pemimpin. 2. Teori perilaku. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin dapat dibuat atau dilatih. Fokusnya adalah pada tindakan dan gaya kepemimpinan, bukan sifatnya. 3. Teori situasional. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Gaya yang paling efektif tergantung pada situasi dan tingkat kematangan pengikutnya. 4. Teori transaksional. Teori ini melihat kepemimpinan sebagai pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin menetapkan tujuan dan memberikan hadiah atau hukuman berdasarkan kinerja. 5. Teori transformasional. Memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri sendiri demi mencapai visi yang lebih besar. Sekarang kita lihat tipe-tipe kepemimpinan yang bisa kita temui di sekolah. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Tipe ini menceritakan kontrol penuh oleh pemimpin. Pemimpin membuat semua keputusan, memberikan arahan yang ketat, dan mengharapkan kepatuhan total dari staf dan bawahan. 2. Kepemimpinan demokratis. Dalam tipe ini, pemimpin mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif. Mereka melibatkan guru dan staf dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan masukan, dan membangun konsensus. Tipe ini menciptakan lingkungan kinerja yang suportif dan inklusif. 3. Kepemimpinan laissez-faire. Tipe ini melibatkan kebebasan penuh kepada anggota tim. Pemimpin bertindak sebagai fasilitator dan jarang memberikan arahan langsung. Anggota tim memiliki otonomi untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Tipe ini paling cocok untuk tim yang sangat terampil dan termotivasi. Lalu, apa sih fungsi utama seorang pemimpin pendidikan? Ada 2 fungsi utama, sebagai manajer dan sebagai pemimpin. Sebagai manajer, mereka merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi. Sebagai pemimpin, mereka menginspirasi, memotivasi, dan menciptakan visi. Tapi, perjalanan ini tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan utamanya masalah guru. Kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan motivasi guru. Banyak guru menghadapi beban kerja tinggi dan kurangnya pelatihan. Selanjutnya, sumber daya terbatas. Mengelola sekolah dengan anggaran, fasilitas, atau teknologi yang tidak memadai, pemimpin harus kreatif mencari solusi pendanaan. Perubahan kurikulum harus cepat beradaptasi dengan kebijakan pendidikan yang terus berubah dan memastikan guru siap melaksanakannya. Keterlibatan masyarakat menjembatani kesenjangan antara harapan orang tua atau komunitas dengan kemampuan sekolah. Adaptasi teknologi memastikan sekolah, guru, dan siswa dapat memanfaatkan teknologi pendidikan secara efektif. Beban kerja berat. Pemimpin pendidikan sering mengalami kelelahan karena harus mengurus tugas manajerial, strategis, dan administratif secara bersamaan. Pada akhirnya, kepemimpinan pendidikan bukan cuma soal teori atau tipe. Ini tentang bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi mentor, inspirator, dan fasilitator bagi semua orang. Dengan memahami teori, tipe, dan tantangan yang ada, kita bisa bersama-sama menciptakan pemimpin yang hebat.
pemimpin yang bisa menggerakkan seluruh ekosistem sekolah menuju masa depan yang lebih cerah. Untuk mengetes pemahaman kalian tentang kepemimpinan pendidikan, jangan lupa kerjakan soal di deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.